Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi dalam kasih Kristus. Saya percaya walau dimanapun Anda berada pada saat ini, kasih Tuhan menyertai Anda. Untuk yang pertama kali bersama-sama dengan kami di dalam ibadah raya online ini, jangan lupa untuk scan QR Code yang akan kami paparkan pada akhir live ibadah raya ini, ataupun Anda boleh terus klik di dalam link yang kami sudah sediakan di dalam caption ibadah raya online kami. So, sebelum kita memulakan ibadah raya kita pada hari ini, mari saya bawa Anda semua di dalam pembacaan firman Tuhan. So, mari sama-sama kita membuka di dalam Mazmur 150. Mari saya bacakan. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala perkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. So, mari saya bawa Anda semua di dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Engkau menyertai kami Tuhan. Haleluya Tuhan, pada hari ini Tuhan, terima kasih, kami ingin berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan untuk setiap urapan, kasih karunia dan juga berkat-Mu Tuhan yang tidak pernah putus di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saya percaya Tuhan, pada hari ini Tuhan, setiap firman Tuhan, setiap penyembahan yang kami lakukan Tuhan, kami percaya Tuhan ini adalah satu respon daripada kami ya Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau sentiasa bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Anak-anak Tuhan yang percaya katakan amin. Haleluya semuanya. Shalom semua, kembali lagi di dalam announcement kita pada minggu ini. SIB KLBM mengalu-alukan setiap jemaat untuk terlibat di dalam kegerakan gereja dalam new normal kita. Antaranya ialah Connect Group, di mana semua jemaat atau co-member ditempatkan di dalam satu Connect Group. Tujuan kegerakan ini adalah untuk Connect Care Coach, di mana kita semua bertumbuh lebih dalam lagi secara rohani. Connect Group ini diadakan melalui aplikasi Zoom setiap hari Jumat daripada pukul 9 malam hingga 10 malam. Pastikan Anda tidak ketinggalan. Seterusnya adalah tentang mezbah doa, di mana semua jemaat digalakkan untuk terlibat bersama melalui aplikasi Zoom setiap hari Rabu pada pukul 9 hingga 10 malam. Jadi pastikan Anda tidak ketinggalan dan mari kita bersama membangun mezbah doa dimanapun kita berada. Pengumuman kita yang ketiga pada hari ini adalah tentang Leaders to Leaders, di mana kita panggil sebagai L2L. Leaders Discipleship ini bertujuan untuk membentuk setiap satu daripada kita untuk menjadi seorang pemimpin, karena kita percaya bahwa setiap satu daripada kita akan memimpin orang lain juga. Ianya diadakan pada setiap hari Isnin dan hari Selasa pada pukul 9 hingga 10 malam. Di dalam L2L, pastor yaitu pemimpin gereja kita akan berjumpa dengan 5 orang leaders di dalam setiap sesi. Jadi pastikan setiap satu daripada kita tidak ketinggalan. Pengumuman kita yang terakhir pada hari ini adalah tentang online service Ahad, di mana kita akan mengadakan online service melalui Facebook Live. Ianya terbahagi kepada 2 sesi, yaitu sesi pertama pada pukul 9.30 pagi,
sesi kedua pada pukul 11.30 pagi. Pastikan Anda membawa teman-teman Anda bersama. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dimanapun kita berada, karena tidak ada jarak untuk pekerjaan Tuhan. Sekian saja announcement kita pada minggu ini. Pastikan Anda tidak ketinggalan dengan info baru melalui Facebook, Instagram, dan juga YouTube SIBKLBM. Jadi dengan itu, keep on fire and God bless you. Shalom semua, kami The Revolution Worship. Selamat beribadah semua. Dan pada hari ini saya akan membawa pujian dan penyembahan untuk Anda. Sebelum kita memulakan pujian dan penyembahan kita, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau selalu bersama-sama. Tuhan memberikan yang terbaik buat hidup kami Tuhan, dan Engkau sentiasa bersama-sama dengan kami Tuhan. Haleluya Tuhan, pada hari ini Tuhan kami ingin menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Walau dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama dengan Engkau. Kami selalu ingin bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kasih-Mu sangat besar di dalam hidup kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan Engkau bersama-sama dengan kami. Haleluya Tuhan, amin. Kasih Tuhan, for your love, for your grace. Kasih-Mu Tuhan sungguh nyata dalam hidupku. Kuasa-Mu Tuhan menguatkanku. Kasih setia-Mu tak pernah berakhir bagiku, dan anugerah-Mu selamatkanku. Ku bersyukur padamu Yesus, ku berharap padamu selalu. Kasih-Mu Kau berikan bagiku setiap hari. Ku bersyukur padamu Yesus, ku berharap padamu selalu. Kasih-Mu Kau berikan bagiku setiap hari. Your love, oh God, Kau layak disembah. Kasih-Mu Tuhan sungguh nyata dalam hidupku. Kuasa-Mu Tuhan menguatkanku. Kasih setia-Mu tak pernah berakhir bagiku, dan anugerah-Mu selamatkanku. Ku bersyukur padamu Yesus, ku berharap padamu selalu. Kasih-Mu Kau berikan bagiku setiap hari. Oh, ku bersyukur padamu Yesus, ku berharap padamu selalu. Kasih-Mu Kau berikan bagiku setiap hari. Ku bersyukur padamu Yesus, ku berharap padamu selalu. Kasih-Mu Kau berikan bagiku setiap hari. Ku bersyukur padamu Yesus, ku berharap padamu selalu.
kasih-Mu Kau berikan bagiku setiap hari. Kasih-Mu Kau berikan bagiku setiap hari. Kasih-Mu Kau berikan bagiku setiap hari. Oh, Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan. Kasih setiamu menyelamatkanku Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, ku ingin menyembah-Mu. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Tuhan, Kau layak termulia. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap.
yang mustahil bagiku. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Oh, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Oh, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Engkau yang layak ditinggikan. Ku ingin menyembah-Mu, ku ingin bersama-Mu, karena kasih-Mu menyelamatkanku. Haleluya. Oh, Rabashikiara Baba, oh, Rabashikiara. Ku ingin bersama-Mu Tuhan selamanya. Kaulah Bapa-Ku, Kaulah Raja-Ku, Engkau Tuhan yang benar. Oh, Rabashikiara Basa, oh, Rabashikiara Basa. Angkat suaramu, angkat pujian bagi Tuhan. Oh, 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 oh. Ku menyembah-Mu, Kau Tuhan yang hidup, Engkau yang melayakkanku. Ku ingin menyembah-Mu Tuhan, ku bersyukur untuk segala kebaikan-Mu kepadaku, Tuhan. Haleluya. Oh, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Haleluya. Salam semuanya, kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia Allah kita yang baik. Saya percaya ada kemurahan Tuhan, ada kekuatan sukacita dan damai sejahtera daripada Allah menyertai hidupmu di rumah-rumahmu pada saat ini, dimanapun engkau berada. Perlindungan Tuhan dan kasih Tuhan menyertai kita semua pada hari ini. Mari kita sama-sama berdoa, mari kita terus bersemangat saudara, bahwa hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan untuk
untuk kita mengalami kemenangan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Bapa di sorga, kami belajar firman-Mu sekali lagi. Kami dikuatkan, kami diteguhkan. Ada kekuatan yang extraordinary daripada Allah pada hari ini. Urapi setiap pribadi kami Bapa di sorga. Dalam nama Yesus, semua yang siap belajar mengatakan amin. Nah, kita melihat the movement of God dalam pelajaran Ezra pada minggu yang lalu saudara, dan engkau belajar MSC sepanjang minggu yang lalu ini. Saya percaya imanmu semakin hari semakin dikuatkan. Yang mengalami lawatan Tuhan, kekuatan Tuhan, saya percaya pengurapan Tuhan, dan engkau siap masuk kepada sesi dan siri Ezra yang kedua pada hari ini, yaitu overflowing love. Katakan sama-sama, 2, 3, overflowing love. Ada kuasa Tuhan, ada kasih Tuhan yang akan menggerakkan setiap pribadi kita. Mari Anda membaca Ezra 2 dan 3. Tapi pada hari ini saya akan membaca Ezra 3 ayat 10 dan yang ke-11. Berbunyi demikian, pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi Bani Asaf dengan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Daud Raja Israel. Secara berbalas-balasan mereka menyanyikan bagi Tuhan nyanyian pujian dan syukur, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada Israel. Dan seluruh umat bersorak-sorai dengan nyaring sambil memuji-muji Tuhan, oleh kerana dasar rumah Tuhan telah diletakkan. Nah, dalam Ezra 3 ini saudara menceritakan tentang ada 2 peristiwa yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah tentang membangun mezbah bagi Tuhan, di mana mereka membakar korban bakaran bagi Tuhan. Setelah sekian lama mereka di pembuangan 70 tahun di Babel saudara, tetapi apabila mereka kembali ke Yerusalem, mereka membakar dan mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan untuk menunjukkan bahwa mereka mengasihi Tuhan. Mereka meletakkan Tuhan nomor 1 di dalam kehidupan mereka. Yang kedua adalah perletakan dasar bait Allah yang kita baca sebentar tadi saudara. Apa yang terjadi, 50.000 orang-orang Israel yang datang kembali ke Yerusalem. Mereka berkumpul bersama-sama, dan itu merupakan revival, kebangunan rohani yang luar biasa terjadi pada peristiwa ini saudara. Kita membaca firman Tuhan ini tadi, apa yang terjadi, mereka membawa alat-alat musik, mereka menyanyikan dengan suara yang nyaring. Ada kegerakan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa terjadi pada masa itu. Alkitab mencatat saudara, mereka bersorak-sorai dengan suara nyaring, mereka mengangkat pujian bagi Tuhan. Dan Alkitab mencatat mereka mengatakan bahwa sebab Tuhan itu baik, bahwanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Maksudnya the overflowing of the love of God, pencurahan kelimpahan dan kebesaran kasih Allah dicurahkan di dalam kehidupan orang-orang Israel. Nah, pada hari ini sesuai dengan konteks firman pada hari ini saudara, kita akan belajar hanya ada 2 hal. Yang pertama sekali yaitu loving God, loving people. Yang kedua adalah membangun kembali bait suci, membangun kembali dasar yang teguh di depan Tuhan. Mari kita masuk kembali, zoom in pada hari ini saudara. Kita cek kembali dasar iman kita, cek kembali di mana kita berdiri di dalam iman kita sebelum kita masuk ke level yang seterusnya. Saya percaya pada waktu ini saudara, apabila Tuhan melakukan kegerakan yang luar biasa melalui peristiwa yang kita baca sebentar tadi saudara. Pertama kali saya percaya Tuhan akan mencurahkan kasih-Nya
Tuhan akan mencurahkan kasih-Nya dengan luar biasa. Dalam peristiwa ini kita belajar saudara, wow, ada satu, saya membayangkan 50.000 orang menyembah dan memuji Tuhan saudara. Di sana ada pencurahan kasih Allah. Nah, bila ada kasih Allah saudara, di sana terjadi pertobatan secara besar-besaran. Dicatat di dalam firman Tuhan ini saudara, mereka membawa seluruh apa yang ada dalam hidup mereka. Mereka bertobat di depan Tuhan. Nah, bila ada pertobatan saudara, ada penyesalan di depan Tuhan, menyesali akan pelanggaran mereka, menyesali akan dosa-dosa nenek moyang mereka sebelum ini. 70 tahun yang lalu mereka ditawan, nenek moyang mereka jauh daripada Tuhan saudara. Nah, bila ada penyesalan dalam kehidupan kita, maka ada satu penyerahan sejati di depan Tuhan. Ada satu penyerahan total di depan Tuhan. Dan kita mencatat pada hari ini, sepanjang hari itu mereka menyembah dan memuji Tuhan. Mereka memuliakan nama Tuhan. Dan apabila pertobatan hadir di dalam kehidupan kita saudara, maka ada pembangunan semula. Rebuilding up your faith in front of God. Saya percaya pada hari ini saudara, ada pertumbuhan yang luar biasa, ada pembangunan iman yang luar biasa di dalam kehidupan kita pada hari ini. Nah, kita masuk seterusnya. Tuhan mau membawa kita kembali, membangun iman kita, membangun fondasi di mana kita berdiri saudara, atas apa yang kita lalui setelah ini. Saya percaya bila kita sudah mempersiapkan semuanya, apapun yang terjadi, apapun lawatan Tuhan, pencurahan Tuhan, kuasa Tuhan menyertai setiap pribadi kita. Nah, kembali kita kepada firman Tuhan. Ezra 2 saudara menceritakan 50.000 orang ini dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan saudara. Nah, ini menceritakan bahwa Tuhan mengasihi jiwa-jiwa, Tuhan mengasihi bangsa-bangsa. Karena bangsa ini sesuai dengan Yeremia 33 mencatat saudara, Tuhan akan mencurahkan kesembuhan, kesehatan, ketumbuhan yang luar biasa. Tuhan akan membawa mereka kembali kepada kemuliaan. Tuhan akan menebus kehidupan mereka. Pada saat ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Ezra 3 menceritakan tentang penebusan total daripada Tuhan. Mereka membangun kembali korban bakaran. Mereka membangun kembali dasar yang kuat di depan Tuhan. Pada hari ini saudara, mari kita membangun dasar kita yang kuat pada hari ini. Untuk kegerakan Tuhan yang besar, untuk lawatan Tuhan yang besar. Apapun yang dalam hidupmu pada saat ini, mari kita letakkan dasar yang baru, dasar yang segar di depan Tuhan. Mulai daripada hari ini, yang percaya mengatakan amin. Overflowing love. Dasar yang pertama adalah loving God, loving people. Ezra 3 ayat 3 mencatat, mereka mendirikan mezbah itu di tempatnya semula. Sungguh pun mereka ketakutan terhadap penduduk negeri. Lalu mereka mempersembahkan di atasnya korban bakaran kepada Tuhan. Korban bakaran waktu pagi dan waktu petang. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel saudara, mereka membawa korban bakaran di depan Tuhan, yang melambangkan bahwa mereka memberikan priority kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka memberitahu kepada Tuhan bahwa mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Itu merupakan lambang korban keselamatan, korban pengampunan dosa, korban penyerahan saudara. Nah, ini juga melambangkan bahwa apa yang terjadi di alam fisik itu terlebih dahulu terjadi di alam rohani. Mereka meletakkan diri mereka, yaitu kerohanian mereka, menjadi priority utama pada saat ini. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, loving God merupakan priority utama dalam kehidupan Anda dengan saya. Mengasihi Tuhan, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan merupakan tujuan, merupakan agenda kehidupan kita mulai daripada hari ini. Yang percaya mengatakan amin saudara. Nah, inilah waktunya kita membawa seluruh fokus, seluruh tujuan hidup kita pada waktu-waktu yang mengalami krisis pada hari ini saudara. Kita menyerahkan hidup kita kembali kepada kasih Tuhan yang sejati, kepada kasih Tuhan yang tulen, kepada kasih Tuhan yang sesungguhnya.
Matius 22:37 mencatat, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Tuhan mau kita mengasihi Allah, mengasihi Dia dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh jiwa, dengan segenap budi kita. Karena apa, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Itulah panggilan Tuhan dalam hidup Anda dengan saya, bila menyediakan firman pada hari ini. Dan ini yang Tuhan singkapkan di hati saya sepanjang minggu ini, saudara. Kita melakukan banyak program, banyak activity, banyak pelayanan, tetapi jauh di dalam hati kita, saudara, kasih yang mula-mula itu sudah hilang. Kasih yang mula-mula itu sudah pudar. Kasih yang mula-mula itu sudah tidak ada lagi. Kita merasakan diri kita kosong. Kita merasakan ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu ruang dalam diri kita ini menjadi vacuum, saudara. Pada hari ini Tuhan mau mengisinya pada saat ini dengan kasih yang daripada Tuhan. Saudara, ada 3 kategori manusia. Yang pertama adalah manusia yang berdosa. Orang ini memang tidak mengalami kasih Tuhan. Dia kerap kali dan selalu melakukan dosa. Yang kedua adalah orang ini sudah dilahirkan baru, tetapi dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang jauh daripada firman Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Iblis senang hinggap kepada dia, tetapi tidak menguasai dia. Yang ketiga adalah orang yang lahir baru. Dia melakukan firman Tuhan, maka iblis tidak boleh menghinggapi dia maupun menguasai dia. Pada hari ini, saudara, Tuhan mau menciptakan pribadi Anda yang mendengar firman Tuhan pada hari ini menjadi orang yang lahir baru, menjadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kenapa kehidupan kita acuh tidak acuh, jatuh dan bangun seperti ombak, saudara? Karena kehidupan kita tidak mengikuti firman Tuhan. Nah, pada hari ini sesuai dengan Ezra 3, Tuhan mau meletakkan satu dasar yang kukuh kembali, saudara, bahwa benar-benar Tuhan cek hati kita pada saat ini, menguji hati kita, bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan. Yang percaya mengatakan amin, saudara. Nah, untuk kita mengasihi Tuhan, saudara, yang pertama pada hari ini, Anda memerlukan transformasi hidup di dalam kasih Tuhan. Life transformation in Christ. Tuhan mau pada hari ini, saudara, mengubah kehidupan kita secara totalnya. Setiap pribadi Anda dengan saya adalah orang-orang yang berdosa. Sesuai dengan Roma 5 mencatat, saudara, semua pribadi kita ini adalah orang yang berdosa. Daripada kandungan ibu lagi kita ini adalah orang yang berdosa. Karena daripada keturunan Adam, saudara, dosa ini kita bawa dalam kehidupan kita, sehingga kita hidup di dalam kegelapan. Kita melakukan dosa. Memang kita orang Kristen, tetapi kita kerap kali jatuh di dalam dosa, saudara, karena dosa menguasai kita. Nah, kita mencatat semua perbuatan, semua perkataan, semua hidup kita ini hilang kemuliaan Allah. Nah, pada hari ini, saudara, Tuhan mau membawa kita kepada kasih-Nya yang semula. Hanya ada satu saja hal yang boleh menebus dosa pelanggaran kita, yang boleh membawa kita keluar daripada kerajaan kegelapan yang menguasai kehidupan kita. Itu adalah kasih Allah. Kasih Allah yang dicurahkan di kayu salib. Apabila Yesus mati di kayu salib, saudara, Dia membawa semua dosa pelanggaran kita. Anda dengan saya tidak layak menerima keselamatan daripada Tuhan. Tatkala kita masih berdosa, tatkala kita masih melakukan dosa, Tuhan turun dalam kehidupan kita, saudara. Dia mati di kayu salib. Dia menerima Anda dengan saya seadanya. Kita tidak layak. Karena apa yang kita lakukan, baik ataupun tidak baik, saudara, apapun perbuatan yang kita lakukan, hanya karena anugerah Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena kasih karunia Tuhan, Anda dengan saya diselamatkan pada saat ini. Dia memindahkan kita daripada kerajaan kegelapan masuk ke dalam kerajaan terang, supaya kita memiliki kasih yang luar biasa daripada Tuhan. Nah, itulah korban bakaran. Itu merupakan persembahan yang terutama dan pertama, mukjizat yang ulung
yang luar biasa yang Tuhan mau lepaskan di dalam kehidupan kita pada hari ini, saudara. Nah, saya tidak tahu latar belakangmu pada hari ini. Siapapun engkau mendengar firman Tuhan pada saat ini, Tuhan mau Anda mengalami overflowing love pada hari ini. Ada kasih Tuhan, ada roh Tuhan mengesah, menyertai kehidupanmu pada saat ini, saudara. Untuk engkau mengalami transformasi hidup di dalam Tuhan, engkau memerlukan kasih yang pertama ini, saudara, yaitu kasih daripada Allah pada saat ini. Nah, setelah kita mengalami transformasi daripada Tuhan, saudara, Alkitab juga mencatat kita tidak boleh diselamatkan dengan kekuatan kita. Kita tidak boleh diselamatkan dengan akal pikiran kita, dengan kekayaan, dengan harta benda, dengan apapun perbuatan baik, dengan apapun program aktiviti yang kita lakukan. Itu tidak sanggup menyelamatkan kita, saudara. Hanya ada satu hal yang menyelamatkan kita pada hari ini, yaitu kasih Tuhan. Kasih Tuhan, saudara. Saya tidak tahu berapa jauh kita jatuh di depan Tuhan. Pada hari ini, saudara, ada kasih Tuhan yang luar biasa dicurahkannya di tempat ini pada hari ini, untuk Anda kembali membangun satu korban yang berbau harum di depan Tuhan, korban yang diterima oleh Tuhan, korban yang dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaannya yang dahsyat. Mungkin kita sudah melayani, mungkin kita sudah menjadi orang Kristen, saudara, tetapi kita jarang beribadah kepada Tuhan, jarang berkumpul di depan Tuhan. Kita sudah semakin hari bersembunyi di depan Tuhan, saudara. Nah, pada hari ini, sesuai dengan message Tuhan pada hari ini, saudara, Dia memanggil engkau kembali menerima kasih daripada Tuhan, menerima kemurahan daripada Tuhan, karena Dia sedang melakukan pencurahan kasih-Nya di dalam hidupmu pada saat ini. Oh, saya percaya di dalam nama Yesus, kasih Allah ini dilepaskan pada hari ini, saudara. Tanpa kasih Allah, kita tidak boleh bergerak maju. Tanpa kasih Allah, kita tidak akan melakukan apa-apa, saudara. Pada hari ini, saya percaya ada kasih Tuhan, the overflowing love of God di dalam kehidupanmu. Apa yang terjadi, saudara? Engkau akan mengalami kemerdekaan di dalam rohmu. Engkau akan mengalami kemerdekaan yang total pada saat ini. Kenapa hidup kita tidak merdeka pada saat ini, saudara? Karena di dalam diri kita ini kosong. Di dalam diri kita ini tidak ada apa-apa, saudara. Kita selalu bimbang, kita selalu ragu-ragu. Pada hari ini, saudara, Tuhan mau memberikan kemerdekaan total bagimu. Engkau menerima kasih daripada Allah pada hari ini. Yang kedua, engkau mengalami kelepasan daripada Tuhan. Selama ini engkau merasa terikat karena engkau tinggal di dalam kegelapan, engkau tinggal di dalam dosa, engkau tinggal di dalam pakaian dosa, saudara. Lalu pakaian dosa ini mengikat engkau. Pada hari ini, karena kasih daripada Tuhan, Dia mau melepaskan hidupmu pada saat ini, saudara, supaya hidupmu dimerdekakan pada hari ini. Di dalam nama Yesus. Bukan itu saja, saudara, engkau akan mengalami kemenangan yang luar biasa daripada Tuhan. Karena kasih Allah memberikan kemenangan. Seperti Yesus mati di kayu salib, saudara, kemudian Dia dikuburkan, bangkit daripada kematian. Dia memberikan kemenangan kepada Anda dengan saya. Apapun dosa pelanggaran kita, apapun masalah lalu kita, apapun yang kita lakukan selama ini, saudara, itu akan dikuburkan sekali untuk selama-lamanya. Hidup kita selama ini seperti kilang dosa. Banyak perbuatan, perkataan, pikiran kita yang kita lakukan, saudara, tidak menyenangkan Allah. Pada hari ini, saudara, Tuhan mau memberikan kemenangan bagimu pada saat ini. Untuk kau kembali mengasihi Tuhan, kembali berkata kepada Tuhan, aku mau kembali kepadamu, membakar korban bakaran yang hidup, membakar hidup ini kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya pada hari ini, saudara, siapapun engkau hari ini, Tuhan mencurahkan kasih-Nya kepadamu di dalam dan di atas nama Yesus Kristus. Mari kau terima kasih Tuhan pada hari ini. Haleluya. Nah, saudara, loving God, loving people, yang kedua adalah kasih yang berkorban. Sesuai dengan korban bakaran yang dipersembahkan oleh orang-orang Israel, saudara, itu juga melambangkan tentang kasih yang berkorban.
Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selama ini apa yang terjadi dalam kehidupan mereka, mereka tidak berkorban bagi Tuhan, tapi mereka membawa hidup mereka, gaya hidup mereka, masa mereka, dan seluruh apa yang mereka ada, saudara, mereka korbankan bagi penyembahan berhala dan juga untuk keperluan kedagingan mereka. Tapi pada hari ini di dalam Ezra 3 kita belajar mereka mempersembahkan korban bakaran di depan Tuhan. Mereka mengorbankan seluruh roh, jiwa, tubuh, tenaga, dan budi mereka kepada Tuhan kembali, saudara. Begitu juga kehidupan kita pada saat ini. Satu ketika kita mengorbankan hidup kita, masa kita, dan memborosi kehidupan kita dengan mengorbankannya kepada roh-roh asing, kepada roh-roh jahat. Tetapi pada hari ini, saudara, kita mengorbankan hidup kita kepada Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang membela kehidupan kita, yang memberikan kemenangan kepada kita. Nah pada hari ini saudara, kita mungkin sudah melayani, kita mungkin sudah melakukan menjadi pemimpin, kita mungkin sudah lama berada di gereja, kita berkata kita mengasihi Tuhan, tetapi kita tidak memiliki kasih yang berkorban. Kita tidak menjaga orang lain, kita tidak memuridkan orang lain. Apabila ada persekutuan kita melarikan diri. Apabila ada pertemuan-pertemuan ibadah kita melarikan diri. Memang kita ada dalam jadwal pelayanan. Kita ada di dalam gereja dan lingkungan orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi kita tidak memberi hidup kita. Kita tidak memberi masa kita. Kita tidak memberi kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak memiliki kasih yang berkorban. Pada hari ini saudara, Tuhan mau mengubah kehidupan kita. Tuhan mau memberikan satu level iman, level kasih yang baru di dalam kehidupan kita, saudara, supaya kita memiliki kasih yang berkorban. Sama-sama katakan dengan saya pada saat ini, 2, 3, kasih yang berkorban. Pada saat ini saudara, sesuai dengan Lukas 10 ayat 25 hingga 37, saudara, ini merupakan satu peristiwa. Ada satu orang Samaria menolong orang-orang. Ada satu pribadi saudara yang sudah mengalami kesakitan, yang sudah mau mati di tepi jalan, saudara. Nah dalam peristiwa ini kalau kita membaca, yaitu di dalam ayat yang ke-31 berkata demikian, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Apa yang terjadi saudara? Ada satu orang imam melihat orang yang sudah mau mati tadi, saudara, yang sudah dirompak sebentar tadi, yang sudah dicederakan. Tetapi apa yang terjadi? Dia melewatinya saja, dia tidak menolong. Nah imam ini membicarakan orang yang tahu firman Tuhan, yang mengerti tentang ibadah, tetapi dia tidak ada kasih yang berkorban. Nah Tuhan berkata, ini bukan kasih yang berkorban. Yang kedua, saudaraku ini kasih oleh Tuhan, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ini juga tentang orang Lewi. Dia melayani Tuhan, dia berada di mimbar, dia menyembah memuji Tuhan. Tetapi apabila melihat orang di dalam keperluan, dia tidak menolong. Dia tidak ada kasih yang berkorban, saudara. Pada hari ini Tuhan mau Anda dengan saya memiliki ada kasih yang berkorban, saudara. Nah kita melihat seterusnya ayat yang ke-34. Orang Samaria, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keldai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Orang Samaria, orang ini adalah orang bukan Israel, saudara. Orang yang tidak sepatutnya berada di ruang lingkup orang Israel. Tetapi pada masa itu saudara, dia berkorban membantu orang-orang yang dirompak tadi, saudara. Nah apa yang terjadi dalam firman Tuhan ini? Dia membantunya. Bagaimana dia membantunya, saudara? Pertama kali dia keluar daripada tunggangannya, binatang tunggangannya, saudara. Ini menceritakan tentang kerendahan hati. Perlu ada kerendahan hati untuk kasih yang berkorban. Kita melayani bukan karena suku, bukan karena jawatan, bukan karena tempat, bukan karena seniority, bukan karena pengalaman, bukan karena apa yang kita miliki, saudara. Tetapi karena ada kerendahan hati daripada Tuhan. Tanpa ada kerendahan hati, saudara,
tidak ada urapan yang mengalir. Kemudian Alkitab mencatat, lalu dia berlutut. Menandakan apa, saudara? Dia siap menjadi hamba. Ada hati hamba di dalam dirinya pada saat ini. Dia tunduk melayani orang tersebut, saudara. Lalu Alkitab mencatat dia menyiraminya dan membasuhnya. Dia mengambil apa yang dia miliki. Dia berkorban dengan apa yang dia miliki pada masa itu, saudara. Lalu menyirami orang tadi, saudara, sesuai dengan firman Tuhan, dengan minyak dan anggur. Apa yang ada pada dia pada saat ini, minyak menunjukkan tentang barang yang terbaik, anggur menunjukkan tentang barang perubatan yang terbaik, digunakan pada masa itu untuk meminyaki, untuk membersihkan dia, saudara. Lalu apa yang terjadi? Dia membawa orang, dia mendakap orang tersebut, saudara. Ini melambangkan apa, saudara? Ini melambangkan tentang penyerahan hak, penyerahan total di depan Tuhan. Untuk kita menjadi hamba, penyerahan kita di depan Tuhan, kita harus serahkan hak kita kepada Tuhan, saudara. Kita harus serahkan talenta kita. Kita harus serahkan keegoan kita. Kita harus serahkan apa yang kita pegang selama ini. Oh, saya mampu buat ini, saya mampu buat itu. Saya ada kepandaian buat ini dan buat itu. Pada hari ini, saudara, Tuhan mau kita menyerahkan semua hak kita kepada Tuhan. Pada saat ini, di dalam nama Yesus, saudara, tanpa kita menyerahkan hak kita, kita tidak boleh berkorban bagi teman-teman kita, connect group kita, orang yang kita layani, saudara. Kita tidak boleh melayani mereka karena tidak ada kasih yang berkorban. Pada hari ini, saudara, Tuhan mau Anda dengan saya memiliki kasih yang berkorban. Kemudian dia mengangkat orang tadi, saudara. Orang yang sakit tadi, apa maksudnya? Dia sanggup mengangkat orang lain menjadi lebih baik daripada dia. Dia sanggup memuridkan, memimpin supaya orang lain lebih baik dari dia, lebih maju daripada dia. Nah, ini perlukan kasih yang berkorban, saudara. Mulai pada hari ini, saya mengajak semua teman-teman pada saat ini, mari kita mengangkat teman-teman kita. Jangan pandang suku, jangan pandang bulu, jangan pandang kulit, jangan pandang latar belakang siapapun dia pada hari ini. Mari kita membawa roh yang membangun, roh yang mengangkat, roh yang memberikan keutamaan kepada orang lain, saudara. Mulai pada hari ini, mari kita serahkan seluruh apa yang kita miliki, saudara, untuk mengangkat orang lain, untuk membangun orang lain. Seterusnya, dia meletakkan orang tersebut di atas keldainya tempat dia naiki sebentar tadi, saudara. Apa maksudnya, saudara? Saya harus turun daripada tempat saya untuk orang lain. Maukah engkau melakukan demikian pada hari ini? Selalunya kita mempertahankan jawatan kita, mempertahankan tempat di mana kita berada, pengalaman kita, karunia talenta kita. Pada hari ini, saudara, mari kita keluar daripada zona yang menghimpit kita, zona yang mengikat kita, zona yang mengikat pengurapan Tuhan, pekerjaan Tuhan, zona yang mengikat di mana kita tidak bertindak, kita tidak bergerak di depan Tuhan pada hari ini, saudara. Dan mengangkat orang lain ke tempat tersebut. Pada hari ini, saudara, Tuhan mau melepaskan ada kasih yang berkorban di dalam kehidupan kita. Bukan itu saja dilakukan oleh orang ini, saudara. Ayat yang ke-35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku menggantikannya waktu aku kembali. Apa maksudnya, saudara? Dia terus mendoakan, dia terus menyokong, dia terus mendukung apapun yang ada supaya orang tersebut menjadi sehat, supaya orang tersebut boleh melakukan pekerjaan, supaya orang tersebut boleh dibebaskan, supaya orang tersebut boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baru di depan Tuhan. Dia tidak sakit lagi, dia tidak terlantar lagi, tetapi dia boleh bekerja, boleh melayani, boleh melakukan hal-hal yang besar di depan Tuhan. Pada hari ini, saudara, roh yang berkorban adalah sanggup menggunakan
menggunakan apa yang ada yang kita miliki pada hari ini untuk kebangkitan orang lain, untuk kenaikan orang lain, untuk kemuliaan orang lain, supaya nama orang lain ditinggikan. Ini membicarakan kepada kita juga pada hari ini, saudara. Apa yang kita lakukan, nama Yesus ditinggikan, nama Yesus dimuliakan, nama Yesus diagungkan di tempat ini. Kita semakin rendah, nama kita ada faceless and nameless di depan Tuhan. Pada hari ini, saudara, saya lepaskan firman Tuhan ini. Pada hari ini, loving God di depan Tuhan, ada transformasi hidup di dalam Kristus, dan juga ada kasih yang berkorban. Saya lepaskan firman Tuhan ini bagi setiap pribadi kita pada saat ini, saudara. Kegerakan Tuhan hanya mengalir kalau ada kasih yang mengalir, kalau ada kasih Tuhan yang bekerja dengan luar biasa melalui setiap pribadi kita pada saat ini. Dalam nama Yesus, saya lepaskan firman Tuhan ini. Haleluya. Overflowing love yang kedua adalah rebuilding foundation, membangun dasar-dasar. Ayat 10 dan 11 berkata, pada waktu dasar bait suci Tuhan diletakkan oleh tukang-tukang bangunan, maka tampillah para imam dengan memakai pakaian jabatan dan membawa nafiri, dan orang-orang Lewi Bani Asaf dengan membawa ceracap untuk memuji-muji Tuhan menurut petunjuk Daud Raja Israel. Nah, saudara, dasar-dasar kehidupan yang kuat menjadi wadah untuk pencurahan kasih Allah. Pada waktu ini Tuhan mau melihat kembali dasar kita, saudara. Dasar iman kita, dasar kehidupan kita. Seperti rumah di atas batu, saudara. Itu merupakan dasar yang teguh, dasar yang kuat. Alkitab mencatat bila datang pencobaan, bencana datang, malapetaka dan apapun yang datang, rumah di atas batu itu tetap bertahan. Cabaran memang ada, masalah memang ada, tetapi dia tetap teguh, dia tetap kukuh, saudara. Karena apa? Dasarnya kuat. Yang kedua, rumah di atas pasir memang dibangunkan, tetapi dasarnya tidak kuat, dasarnya lumpuh, dasarnya kurang, dasarnya tidak bertahan. Apabila datang cabaran, datang pencobaan, datang hal-hal yang berat dalam kehidupan kita, maka apa yang terjadi? Rumah tersebut roboh, saudara. Bukan saja roboh, dia akan pecah dan tidak boleh dibangun semula. Karena apa? Karena dasarnya. Begitu juga Petrus boleh berjalan di atas air pada mulanya karena dasarnya kuat. Tetapi apabila angin datang, arah tujuannya, perhatiannya kepada angin tersebut, kepada malapetaka yang ada pada masa itu, apa yang terjadi? Dia tenggelam dan jatuh ke bawah. Kemudian Yesus harus mengangkatnya kembali. Apapun dalam kehidupan kita pada hari ini, saudara, hanya ada satu saja yang boleh mengangkat, membangun kembali iman kita, bait suci kehidupan kita, saudara, yaitu Yesus pada hari ini. Itu sebabnya adalah sangat wajar dan menjadi priority dan purpose pada saat ini, membangun dasar. Nah, ada 4 dasar pada saat ini, saudara. Yang pertama kali adalah dasar iman kita. Dasar iman kita tentang firman Tuhan. Kenapa kita membuat My Spiritual Journey, saudara? Karena itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Allah. Karena Allah adalah firman Tuhan, dan firman Tuhan adalah Allah, saudara. Bila kita membaca firman Tuhan, Allah masuk dalam diri kita. Ada kekuatan, ada power, ada kuasa daripada Tuhan yang membawa kita dan membina dasar kehidupan kita. Hari demi hari kita membaca firman Tuhan, saudara. Itu menjadi dasar yang kuat dan disokong oleh doa yang terus menerus, saudara. Karena doa ini seperti api, karena doa ini seperti air, saudara. Bila kita membaca firman Tuhan dan dibawa dengan doa, itu sepertinya dibangun dan dibangun oleh apa, saudara? Oleh kuasa surgawi, oleh kerajaan Allah. Kita tidak boleh membangun iman ini, tapi kerajaan Allah yang membangun iman kita, saudara. Karena ia dibangun oleh kerajaan Allah, maka authority, kuasa, perlindungan, kekuatan dalam hidupmu adalah daripada Allah. Kenapa, saudara? Fondasinya kukuh daripada Tuhan. Kita tidak boleh membangun fondasi iman kita dengan ide, dengan buah pikiran, saudara. Kita tidak boleh meniru iman orang lain. Kita tidak boleh meniru gaya orang lain, saudara. Tapi kita harus meletakkan dasar iman pribadi kita pada hari ini. Dasar yang teguh.
Fondasi yang kedua adalah fondasi pekerjaan kita, yang membicarakan di mana engkau tinggal dan hidup sepanjang hari saudara. Di mana engkau bekerja, engkau belajar, fondasinya harus kuat. Kenapa engkau bekerja? Kenapa engkau belajar saudara? Kalau fondasinya untuk memuliakan nama Tuhan, untuk mengobarkan kerajaan Allah, untuk memperluaskan kerajaan Allah, saya percaya fondasi pekerjaanmu adalah fondasi yang kukuh. Karena di sana ada kerajaan Allah, ada kuasa Tuhan, ada roh Tuhan menyertai engkau dalam pekerjaanmu saudara. Karena itu di sana ada mahkota, ada kekuatan, ada kehadiran Tuhan, ada mesbah Tuhan yang kau bangunkan di tempat pekerjaanmu. Fondasi yang ketiga, fondasi keluarga. Keluarga dibawa kembali membangun mesbah di depan Tuhan. Oh, ada sokongan, ada kesepakatan di dalam keluarga. Suami dan istri saling mendukung di antara satu sama lain. Ada authority di dalam keluarga. Anak-anak menghormati, anak-anak sama-sama belajar menghormati ibu bapak di rumah saudara. Karena itu merupakan authority Tuhan. Fondasi yang teguh, fondasi yang kuat. Dengar baik-baik pada saat ini saudara. Memang gereja tidak sempurna, tetapi ada rancangan Tuhan yang sangat sempurna untuk sebuah gereja saudara. Begitu juga dirimu pada saat ini. Hidup kita tidak sempurna. Saya tidak sempurna saudara. Tapi satu hal yang saya percaya, ada satu rancangan yang sangat sempurna dalam hidup saya, untuk saya selesaikan dengan sempurna di dalam nama Tuhan. Fondasi yang keempat adalah fondasi talenta dan panggilan kita. Semua talenta, semua panggilan kita, dasarnya apa? Kalau dasarnya untuk meninggikan diri kita, mengagungkan diri kita saudara, maka itu akan direndahkan oleh Tuhan. Tetapi kalau kita membangun fondasi panggilan dan talenta kita dengan kuasa Tuhan, dengan nama Tuhan, apapun yang kita lakukannya hanya untuk Tuhan saudara. Dia akan memberkati kehidupan kita. Nah, Wahyu 2:4-5 berkata, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Tuhan mau pada hari ini saudara, karena kasih kita boleh berjerih payah, kita boleh sibuk, tetapi tidak berbuah saudara. Karena apa? Karena dasarnya bukan kasih. Pada hari ini Tuhan mau kita membangun dasar ini semula saudara. Membangun dasar kasih ini supaya ada overflowing of God, the spirits of God, the love of God be upon you and me saudara. Dan Tuhan memberkati kita pada hari ini. Nah, saya percaya di dalam nama Yesus, sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini saudara, Tuhan mau membentuk dasar yang teguh, dasar yang kuat di dalam kehidupan kita pada hari ini. Nah, kita membangun di dalam beberapa waktu ini saudara dengan setia pada hari ini. Ada ketaatan di depan Tuhan bila kita membangun dasar yang teguh. Tuhan mau kita belajar tentang roh ketaatan di depan Tuhan. Yang membedakan iman, yang membedakan kemajuan iman dengan orang lain itu adalah ketaatan saudara. Ketaatan akan firman, ketaatan mendengar suara Tuhan. Kita mulai taat, kita mulai setia melakukan. Bukan yang disuruh oleh saya saudara, bukan yang disuruh oleh manusia, bukan yang disuruh oleh gereja, tapi perkataan-perkataan ilahi daripada Allah yang diucapkan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh firman Tuhan kepadamu pada saat ini. Engkau setia melakukannya. Sampai pada saat ini saya belajar tentang ketaatan. Hari demi hari, langkah demi langkah belajar tentang ketaatan saudara. Bila ada ketaatan, maka ada ketekunan. Untuk kita membangun dasar kita perlu ketekunan. Ketekunan tidak mengira sakit ataupun sehat, senang ataupun susah, apapun keadaan, ketekunan itu akan membawa keberhasilan. Pada hari ini saudara, Tuhan membawa kita kembali kepada ketekunan di depan Tuhan. Bila ada ketekunan saudara, maka ada pengabdian di depan Tuhan. Pengabdian yang sungguh-sungguh di depan Tuhan. Bukan karena saya mengabdikan
apa yang saya miliki dalam kehidupan saya, karunia yang ada, hidup masa keluarga yang ada, saya abdikan di depan Tuhan. Bukan karena kata orang lagi, tetapi karena panggilan ilahi daripada Tuhan, karena roh yang daripada Allah, karena semangat yang daripada Tuhan, karena kekuatan yang daripada Allah. Yang seterusnya saudara, kita sanggup menderita bagi Tuhan. Bila saya katakan menderita pada saat ini, itu bukannya menderita sakit-sakit saudara. Maksudnya di sini adalah kita sanggup berkorban, mematikan kedagingan kita. Dasar yang teguh adalah mematikan kedagingan, mematikan keegoan, mematikan kemunafikan kita, mematikan kebodohan kita saudara. Supaya kita bangkit kembali di depan Tuhan. Pada hari ini saudara, sesuai dengan Ezra 3, Tuhan mau membangun kembali dasar kita di depan Tuhan. Dasarnya adalah overflowing in love. Kembali kepada dasar kasih yang luar biasa. Loving God and loving people. Kemudian apa yang kita lakukan saudara? Kita sanggup memiliki kasih yang berkorban di depan Tuhan. Dan memiliki dasar yang teguh di depan Tuhan pada hari ini. Saya lepaskan firman Tuhan ini. Di dalam dan di atas nama Yesus. Kau terima pada saat ini saudara. Saya percaya ada kekuatan yang baru. Ada iman yang baru. Melonjakkan hidupmu pada saat ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pada hari ini saudara. Saya dengan sungguh-sungguh kerendahan hati pada saat ini. Membawa semua umat-umat Tuhan. Semua teman-teman yang ada pada hari ini. Saya menyampaikan, saya percaya isi hati Tuhan kepada diri saya secara pribadi dan kepada Anda pada hari ini saudara yang mendengar firman Tuhan. Mari kita kembali membangun dasar yang baru, yang segar di depan Tuhan, yaitu kasih yang tercurah, kasih yang berkelimpahan daripada Allah yang memampukan kita bergerak. Tanpa kasih daripada Tuhan saudara, kita tidak memampukan kita melakukan apa-apa. Pada hari ini, bagi Anda yang pertama kali mendengar firman Tuhan pada hari ini, tadi saya menyatakan bahwa jika engkau jauh daripada Tuhan, kau mau kembali kepada Tuhan, kau mau menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, untuk kau menerima kasih daripada Tuhan. Hidupmu selama ini terumbang-ambing di depan Tuhan. Pada hari ini ada kasih Tuhan. Mari ikut saya berdoa pada saat ini. Sebelah tangan kau letakkan di dadamu dan sebelah tangan lagi kau angkat di depan Tuhan. Mari ikut saya berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus, saya mengaku dosa pelanggaran saya. Semua perkara yang saya lakukan yang salah di depan-Mu, ampuni saya Bapa. Saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya pada hari ini. Dan tinggal dalam hidup saya. Saya menerima kuasa Roh Kudus yang memimpin saya mulai hari ini. Terima kasih atas keselamatan ini. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Yang kedua, kau mau membangun satu dasar yang baru di depan Tuhan. Pada hari ini saudara, saya percaya firman Tuhan ini benar-benar mengajar kita, membawa kita kepada level yang baru. Juga engkau letakkan tanganmu di dadamu pada saat ini, dan ikut angkat tanganmu di depan Tuhan. Saya berdoa bagimu pada saat ini. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, saya percaya firman-Mu pada hari ini membawa kami Tuhan, mengajar kami semakin dalam tentang dasar hidup kami. Pada hari ini Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, kami bertobat selama ini Tuhan. Kami tidak memiliki kasih yang berkorban. Kami tidak mengerti tentang kasih. Pada hari ini Bapa, oh Engkau bangunkan kembali kasih Tuhan. Membangunkan kembali dasar-Mu dalam hidup kami.
Mari pada hari ini Bapa di sorga, ampuni dosa pelanggaran kami. Ampuni segala kesombongan, kebodohan hidup kami. Pada saat ini Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, bangkitkan roh kami. Oh, bangkitkan hidup, bangkitkan dasar yang baru, bangunkan dasar yang baru pada hari ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dimanapun engkau berada pada saat ini. Oh, saya lepaskan firman Tuhan ini. Roh dibangunkan, hidup dibangunkan dengan dasar-dasar yang baru, dasar-dasar yang teguh pada saat ini. Saya istiharkan di dalam nama Yesus pada saat ini Bapa di sorga. Oh, saya lepaskan dasarmu yang baru, rohmu yang baru pada saat ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kau angkat tanganmu di depan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, saya memberkati teman-teman seluruh yang mendengar firman-Mu pada hari ini. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, damai sejahtera, kemurahan dan kekuatan daripada Tuhan menyertai hidupmu pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, apapun yang kau lakukan diberkati oleh Tuhan. Keluar masukmu daripada rumahmu pada saat ini, berkat daripada Allah menyertai engkau. Di dalam dan di atas nama Yesus, semua yang mendengar firman ini pada saat ini, yang belum mendapat pekerjaan, saya istiharkan mendapat pekerjaan pada saat ini. Di dalam nama Yesus, semua anak-anakmu Bapa di sorga akan diberkati oleh Tuhan, mendapat kehormatan daripada Tuhan pada saat ini. Dalam nama Yesus ada kekuatan. Oh, ada berkat ilahi daripada Allah mengalir pada saat ini. Saya lepaskan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus. Semua kita yang menerima berkat ini mengatakan amin. Ku renungkan segala hal yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Ku mengingat kembali semua yang telah kau berikan. Bukan karena usahaku, bukan karena kebaikanku, Tuhan, semua hanya karena anugerah-Mu, kasih karunia-Mu. Ku renungkan kembali segala kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Yang tak pernah kering di hidupku. Selalu baru, selalu baru. Setiap pagi ku tak harus mencarinya, Kau telah berikan di dalam hidupku. Ku tak hidup untuk mendapatkan berkat-Mu, Tuhan, karena selalu Kau berikan untukku. Ku hanya tinggal menerimanya dan membagikannya kepada yang lain, Tuhan. Jadi